Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Habibah Mutia. Saya Fakultas Agama Islam, prodinya Pendidikan Agama Islam, yang kelas 4G, semester 4. Saya di sini akan membuat tugas yang ditugaskan dalam ujian tengah semester dari mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjawab nomor 1 yang pertanyaannya, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dalam mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan pesantren. Lalu berikan contoh konkret dan pengalaman saya atau observasi di lapangan ketika observasi. Ya, yaitu filsafat pendidikan Islam atau Islamic philosophy pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islam. Islam menempati posisi sebagai filsafat. Nah, corak dan karakter dari filsafat itu iya dan jadi corak karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan tentang Islam, bukan the philosophies of Islam, melainkan filsafat itu upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran yang hakiki. Dengan bahasa intelektual yang rasional, filsafat Islam artinya berpikir bebas atau radikal dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat corak dan karakter menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam berada dengan menyatukan berpihakannya dan tidak netral. Nah, berkepihakannya itu adalah kepada keselamatan dan kedamaian. Ada juga yang dinamakan filsafat Islam dengan filsafat Arab, sebab yang melakukan aktivitas filsafat dengan orang-orang yang berasal dari kebangsaan Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Sebutan ini seperti halnya dialamatkan pada filsafat Yunani, filsafat Arab, atau filsafat India. Contohnya kalau kayak di pesantren ya, kan di zaman sekarang modern pesantren juga, sekarang ada pesantren modern yang pembelajarannya itu bukan hanya kitab kuning, tapi melainkan bahasa kayak bahasa Inggris. Dalam sehari-harinya itu harus ngomong bahasa lain, jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk pada pembelajaran filsafat. Lalu dalam contoh konkret filsafat Al-Farabi yang tidak hanya sekedar bersifat untuk menghantarkannya kepada pendalaman logika yang rasional, menyusun konsep-konsep kefilsafatan seperti teori emanasi dan teori kenegaraan, tetapi lebih jauh lagi ia masuk ke dalam pengalaman spiritualisme menjadi kehidupan sufi. Lalu hal ini tuh sama juga dilakukan oleh Al-Ghazali, di mana filsafatnya telah mengantarkan pada capaian pengalaman spiritual dalam kehidupan sufi. Nah, segitu saja nomor 1. Lalu nomor 2 yaitu dengan pertanyaan, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan kedudukan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Dalam pendidikan filsafat Barat, yaitu ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu, dan pendidikan Barat diklaim itu sebagai suatu yang bebas dinilai. Nah, yang dimaksud bebas nilai itu pada pendidikan Barat, yaitu bebas dari nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Karena Barat itu kayak di Indonesia berbeda-beda suku, berbeda-beda agama gitu. Lalu ilmu dalam peradaban Barat itu tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, akan tetapi dibangun atas tradisi budaya. Budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memutuskan manusia sebagai makhluk rasional. Seperti kata saya tadi, di Barat itu tradisi budaya-budaya yang berbeda-beda. Jadi tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi dari dibangun tradisi kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing seperti itu. Lalu apa sih karakteristik pendidikan Islam yang membuat perbandingan filsafat itu? Karakteristiknya yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan, yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga, penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penugasan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan hanya untuk pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umum. Yang kelima yaitu penyesuaian pendidikan terhadap perkembangan anak. Keenam, pengembangan kepribadian. Yang ketujuh, penekanan pada amal soleh dan tanggung jawab. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Apa saja sih kekurangan sama kelebihannya? Kelebihan dari pendidikan Barat, filsafat pendidikan Barat, yaitu satu, mengutamakan perkembangan intelektual, yang kedua, menghargai kebebasan individu, yang ketiga, mengembangkan keterampilan praktis. Lalu kekurangannya terlalu fokus pada aspek intelektual, kurang memperhatikan nilai-nilai moral, tiga, terlalu menekankan pada kompetisi. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan Islam, yaitu kelebihannya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, yang kedua mengutamakan pembentukan karakter, yang ketiga menghargai kebersamaan dan kekeluargaan.
Lalu ada kekurangannya dalam pendidikan filsafat Islam, yaitu terlalu fokus pada aspek spiritual, yang kedua kurang fleksibel, dan yang terakhir terlalu menekankan pada ketaatan. Nomor 3, saya akan jelaskan nomor 3, yaitu pertanyaannya, jelaskan kerangka yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, apa sih hubungannya ruang lingkup sama filsafat? Nah, hubungannya, ruang lingkup pemikiran bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat. Nah, demikian secara umum ruang lingkup ini pembahasannya filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh dan universal mengenai tentang konsep-konsep tersebut, mulai dari perumusan tujuan pendidikan, kurikulum guru, metode lingkungan, dan sebagainya. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu konsep yang menggambarkan ruang lingkup dan tujuan pendidikan Islam. Konsep ini berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam dan memiliki beberapa elemen yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum Islam. Yaitu yang pertama, elemennya yaitu filsafat pendidikan Islam berdasarkan pada konsep tauhid. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam memiliki tujuan yang membentuk individu. Contohnya kayak beriman, berilmu, dan beramal soleh. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan karakter yang baik seperti kejujuran, kesabaran, keadilan. Nah, dalam kurikulum pendidikan Islam, beberapa elemen pentingnya itu harus dipertimbangkan yaitu integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, pengembangan karakter yang baik, dan penggunaan metode pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam dapat membentuk individu yang beriman, berilmu, beramal soleh, serta memiliki karakter yang baik dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang bijak. Nomor 4, yaitu dengan pertanyaan, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, yaitu konteks modernisasinya ya, dalam Islam, yaitu berprinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Lalu, ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut kepada filsafat pendidikan Islam dalam lembaga pada saat ini, yaitu yang pertama, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, dengan cara pengembangan karakter yang baik. Yang ketiga, penggunaan metode pengajaran berbasis nilai-nilai agama Islam. Lalu, yang keempat, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kelima, pengembangan kemampuan komunikasi dan bekerja sama dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam tersebut. Lembaga pendidikan Islam dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam pada saat ini. Lalu seperti tantangan dalam pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai agama Islam, lalu tantangan dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, dan tantangan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama dengan siswa. Segitu. Lalu nomor 5, dengan pertanyaan, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, filsafat Islam memiliki urgensi yang sangat besar dan yang membentuk karakter siswa karena tidak hanya berfungsi sebagai alat transfer ilmu, tetapi juga sebagai bentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan dalam Islam bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi bertujuan juga untuk membangun manusia yang memiliki kesadaran spiritual dan moral yang tinggi. Nah, dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam berperan dalam membangun akhlak dan kepribadian yang luhur. Islam menekankan pentingnya karakter yang baik sebagai salah satu tujuan utama pendidikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa karakter atau moralitas adalah inti dari pendidikan Islam. Nah, dengan menerapkan filsafat pendidikan Islam, siswa diajarkan untuk memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, dan menghormati orang lain. Maka di Islam mengajarkan lebih mementingkannya adab daripada ilmu, ya. Adab karena adab lebih penting dan lebih mencolok pada keislaman kita. Nah, selain itu, pendidikan Islam juga menyeimbangkan antara aspek intelektual dan spiritual. Pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek rasional dan ilmiah, tetapi juga membangun kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Nah, siswa dididik untuk memahami bahwa ilmu yang mereka pelajari itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk kebaikan umat. Dengan kata lain, pendidikan Islam juga mengajarkan bahwa ilmu harus diiringi dengan etika dan moral agar tidak disalahgunakan. Nah, sekarang fungsi filsafat. Nah, fungsi utamanya filsafat pendidikan Islam itu mencakup penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Nah, dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep ini tercermin dalam ajaran-ajaran seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk amal sosial lainnya.
pas juga dalam sekarang Ramadan ya, di tanggal Ramadan kita bisa berzakat kepada guru kita atau yang lebih mampu kayak gitu. Lalu siswa juga diajarkan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Lalu berusaha juga semaksimal mungkin sebagai siswa yang dibekali dengan nilai-nilai ini akan tumbuh menjadi individu yang tidak mudah menyerah, penuh optimisme dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, lalu kontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baiknya itu adalah ketika filsafat pendidikan Islam diterapkan dengan baik dalam membentuk karakter siswa, dampaknya akan terasa tidak hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Lalu masyarakat yang terdiri dari individu-individu tersebut memiliki akhlak dan moral yang baik, akan menjadi masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan tanggung jawab dan beradab. Nah, salah satu dari dampak utama pendidikan Islam ini terhadap masyarakat yaitu terciptanya lingkungan sosial yang beretika dan beradab. Nah, individu sekarang ini memiliki nilai-nilai Islam yang kuat akan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini akan menciptakan hubungan sosial yang akan lebih harmonis, di mana orang saling menghormati, menghargai satu sama lain. Lalu nomor 6, dengan soal tinjauan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada pada saat ini. Lalu apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam? Nah, dalam studi filsafat pendidikan Islam pada saat ini menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami dan mengembangkan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan normatif teologis ini berfokus pada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman utama pendidikan, terutama pada pendidikan Islam. Lalu dengan tujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah. Namun pendekatan ini tuh sering dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, pendekatan historis, lalu ada pendekatan historis kan tadi yang pertama, ini yang pertama, ada pendekatan historis yaitu mencoba menganalisis perjalanan pendidikan Islam dari masa ke masa, mempelajari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Nah, ini pendekatan ini membantu memahami bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang di berbagai peradaban, mulai dari era klasik hingga era kontemporer. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan filosofis kritis, lebih menekankan pada refleksi mendalam terhadap konsep-konsep pendidikan Islam, mempertanyakan hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta bagaimana pendidikan dapat membentuk manusia yang ideal. Para pemikir seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali menjadi rujukan utama dalam memahami filsafat pendidikan Islam dan perspektif kritis. Nah, tadi diadakannya pendekatan yang paling efektif. Apa sih pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu? Yaitu pendekatan integratif atau interdisipliner, yaitu pendidikan ini mencoba menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum secara harmonis, yaitu menghilangkan dikotomi yang sering terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Farqi dan Syed Naqib Al-Atas menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa ilmu modern tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Lanjut nomor 7 dengan pertanyaan, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Lalu, apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, sekarang tentang rancangan program pendidikan yang akan mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, hakikat manusia dan hakikat pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan diri sendiri serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus berfokus pada pengembangan diri manusia secara holistik yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Dalam rancang program pendidikan yang saya buat itu terhadap beberapa komponen utama yang harus ada. Nah, komponennya yaitu tersebut yang pertama, kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Nah, kurikulum ini harus mencakup aspek-aspek seperti akidah, syariah, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang lain agar mencolok keberagaman Islamnya. Yang kedua, dengan metode pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai agama seperti metode pengajaran yang berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, program pengembangan karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam seperti program pengembangan karakter yang berfokus pada kejujuran, kesabaran, dan keadilan agar terjadinya kedisiplinan pada peraturan yang kita buat. Lalu, yang keempat, program pengembangan kemampuan yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam itu seperti program pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Jadi siswa lebih kreatif dalam mengembangkan bakatnya agar mereka lebih mampu untuk mengeluarkan idenya
dan lebih berkritis dalam menemukan materi yang dia tangkap. Lalu terakhir itu program pengembangan spiritual yang berbasis pada nilai-nilai agama Islam, seperti program pengembangan spiritual yang berfokus pada pembentukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya belajar kritis, kedisiplinan dan lain-lain, tapi mereka juga lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah agar mereka tidak lupa atas siapa yang menciptakan dia gitu. Lalu pertanyaan terakhir nomor 8, yaitu dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana saya melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, dalam konteks demokrasi pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, filsafat pendidikan Islam ini berdasarkan pada nilai-nilai agama yang menghargai keragaman dan keunikan individu, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, filsafat pendidikan Islam ini juga menghargai keragaman dan keunikan individu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta mengembangkan metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu yang berbeda. Nah, dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil ini, kayak gimana sih? Nah, ini filsafat pendidikan Islam menghargai keadilan dan kesetaraan. Mereka tidak hanya keunikan individu, tapi mereka juga menghargai keadilan dan kesetaraan karena berbeda-bedanya budaya dalam dunia ini gitu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kurikulum yang menghargai keadilan dan kesetaraan, serta mengembangkan metode pengajaran yang dapat membantu siswa memahami dan menghargai keadilan. Nah, contoh implementasi yang relevan ini, contohnya seperti pendidikan berbasis komunitas. Nah, lalu pendidikan inklusif dan pendidikan berbasis proyek. Nah, pada pendidikan berbasis komunitas dapat membantu siswa belajar dan berkontribusi dalam berkomunikasi atau komunitas. Nah, pendidikan inklusif dapat membantu siswa belajar dan berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir, pendidikan berbasis proyek dapat membantu siswa belajar dan berkontribusi dalam proyek yang relevan dan dengan kehidupan nyata. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.